Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Li Longsing melirik ke arah Tan Qian-Qian dan yang lainnya, dan diam-diam mengirimkan pesan, Qian-Qian, kakek, dan Tinger, saat aku ucapkan mulai, kalian bertiga akan segera melaju dengan kecepatan penuh. Keluar dari sini. Tan Qian-Qian terkejut, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan menjawab melalui transmisi suara, tidak, Kakak Li, terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal sendirian. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Ya, kami tidak akan melakukannya. Xiao Li, ada banyak sekali orang, jadi biarkan kami tinggal dan membantumu. Ketiganya menggelengkan kepala. Mereka mengetahui niat Li Longsing. Dia ingin tinggal sendirian untuk menghadapi Hei Hai dan yang lainnya, dan merebut harta karun Hong, sang penguasa alam rahasia. Perjalanan itu pasti sangat berbahaya, jadi dia ingin menyuruh mereka pergi terlebih dahulu. Mereka sudah menganggap Li Longsing sebagai saudara dan teman, jadi bagaimana mereka bisa setuju untuk meninggalkannya? Li Longsing menjelaskan, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku, aku sudah membuat semua persiapan. Tidak akan ada bahaya. Tan Saomo berkata dengan tegas, jika tidak ada bahaya, kita tidak perlu pergi. Li Longsing terdiam. Sebenarnya Li Longsing tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, apa yang dia hadapi kali ini adalah pria super kuat yang sangat dekat dengan alam istana Dao. Dia tidak tahu apakah metodenya benar-benar berhasil. Melihat mereka bertiga menolak untuk pergi, Li Longsing harus mengubah strateginya. Baiklah, kalian bertiga akan mengikutiku dengan cermat nanti dan harus mematuhi perintahku. Baik, jangan khawatir, kami akan mendengarkanmu dalam segala hal. Tan Qian-Qian tersenyum manis. Tidak peduli betapa berbahayanya, dia akan mendukung Li Longsing. Hidup untuk bersama. Biarpun kita mati, kita harus mati bersama. Li Longsing tidak pernah ingin meninggalkannya dan menghadapi bahaya sendirian. Saudara Li, bagaimana? Bisakah kita mulai? Hei Hai menatapnya dan bertanya dengan mata terbakar. Li Longsing mengangguk, cukup. Dengarkan perintahku dan langgar larangan bersama-sama. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang bertindak sesuai dan mengikuti lintasan khusus dan bergerak maju. Bum bum bum, semburan ledakan tumpul datang dari tanah. Kabut hitam melonjak, dan gelombang tekanan agung tiba-tiba muncul dari tanah, seperti puncak raksasa yang tak terlihat, menghantam semua orang. Ekspresi Hei Hai dan yang lainnya berubah, dan mereka dengan cepat mengikuti instruksi Li Longsing sebelumnya dan melangkah menuju arah tertentu. Dengan satu langkah, tekanan tak kasat mata menghilang seketika. Luar biasa, semua orang tidak bisa tidak melihat kembali ke Li Longsing, dan diam-diam mengaguminya. Pembatasan di sini sangat kuat, tetapi di bawah bimbingan Li Longsing, mereka tidak terluka sama sekali. Qian Wukan Qi, Kun San Yuan 10. Semua orang diam-diam bersenandung di dalam hati mereka dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Meskipun ada pemandangan mendebarkan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, entah kabut hitam melonjak dari langit, atau berkas cahaya merah yang sebanding dengan yang ada di istana Tao ditembakkan dari tanah. Tapi semua orang hanya perlu mengikuti instruksi Li Longsing, dan mereka aman. Boom! Saat semua orang mengambil langkah terakhir, batasan dalam 5 kaki terakhir tiba-tiba runtuh. Patung humanoid di depan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Bahkan setiap pola di tubuhnya terlihat seperti aslinya. Aura Tao yang menakutkan meluap dari kotak hitam panjang di tangan patung itu seperti badai, dan pada saat yang sama, semua bola cahaya warisan spiritual mulai memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan. Haha, senjata Tao Hong adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Pergi dan ambil harta karun itu. Wuss. Setelah hening beberapa saat, inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju patung di depannya seperti kilat. Di antaranya adalah orang-orang dari 2 suku besar, serta mahasiswa dari akademi dari berbagai negara. Mata mereka merah dan darah mereka mendidih. Saat ini, sekitar sepertiga masyarakat mau melakukan kerusuhan dan bergegas menuju patung tersebut,
sambil membidik langsung ke kotak hitam panjang yang ada di tangan patung tersebut. Kotak hitam tertutup rapat, meskipun semua orang tidak tahu apa senjata pamungkas Tao yang ada di dalamnya. Namun dilihat dari aura Tao yang terpancar darinya, harta karun itu pasti luar biasa. Li Longsing bergerak dan hendak bergegas menuju patung itu. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Hei Hai tersenyum sinis, berbalik, dan menamparnya dengan telapak tangan dari udara. 40 orang kuat yang tersisa dari suku Tianhai juga mengambil tindakan satu demi satu. Langit penuh dengan senjata ajaib dan diarahkan ke Li Longsing. Pada saat ini, Hei Hai menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk membunuh Li Longsing. Hei Hai, kau sangat tercela. Wajah Tan Saomo tiba-tiba berubah dan dia meraung dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa setelah Li Longsing membantu semua orang melanggar batasan, suku Tianhai akan membelot. Haha, tercela. Suku Tianhai kami selalu berperilaku seperti ini. Jika kau merasa sedih, pergilah dan bicaralah dengan penguasa neraka. Hei Hai tersenyum galak dan berteriak, dengar semuanya, bunuh Li Longsing dulu, lalu bunuh 3 orang di sekelilingnya, bunuh mereka semua, jangan sisakan siapapun. Li Longsing adalah yang terbaik dalam menahan di sini, dan Hei Hai merasa bahwa dia adalah ancaman terbesar. Jika tidak dihabisi terlebih dahulu, ia khawatir akan terjadi perubahan pada operasi perburuan harta karun selanjutnya. Menghadapi serangan kekerasan dari suku Tianhai yang kuat, Li Longsing tampak tenang dan tersenyum dingin. Sialan, aku sudah lama tahu bahwa kau bukan orang baik, tapi aku tidak menyangka kau akan mengambil tindakan begitu cepat. Haha, jadi bagaimana jika kau melihat petunjuk sebelumnya? Kau masih harus mati. Hei Hai mendongak dan tersenyum. Namun, sebelum tawa itu menyebar terlalu jauh. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dipenuhi kengerian dan keterkejutan yang tak terlukiskan. Tangan kanan Li Longsing terlihat membuat rahasia dan dengan lembut menyentuh tanah di bawah kakinya. Gemuruh, tanah dengan radius 100 kaki tiba-tiba runtuh dengan tajam, dan retakan selebar beberapa kaki muncul. Pilar cahaya merah tebal keluar dari celah, seperti naga yang muncul dari laut, dan menyerang ke arah Hei Hai dan yang lainnya seperti kilat. Setiap pancaran cahaya merah memiliki kekuatan mengerikan yang tidak kurang dari alam melonjak tingkat ke-8. Ketika disatukan menjadi satu tubuh, mereka sebanding dengan kekuatan alam Istana Dao. Ternyata ketika larangan tersebut dilanggar tadi, Li Longsing berhati-hati dan tidak membiarkan larangan tersebut dilanggar sepenuhnya. Ia hanya membuka sebuah lubang agar semua orang dapat melewatinya. Jika Hei Hai dan yang lainnya tidak memiliki niat berbeda, Li Longsing tidak akan keberatan membagikan sebagian warisan spiritual kepada mereka. Sebaliknya, mereka akan menggunakan pembatasan bawah tanah ini untuk memberikan pukulan fatal. Bang bang bang, sial, bukankah kita sudah melanggar batasannya? Kenapa masih begitu kuat? Li, kau sangat tercela. Ekspresi Hei Hai dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Dia segera menyerang untuk membunuh Li Longsing, dan menggunakan kekuatan magisnya untuk mengubah lintasan dan memblokir pilar cahaya merah itu. Setelah gelombang serangan, suku Tianhai menderita banyak korban. Lebih dari 40 orang mati, hanya Hei Hai dan 6 tetua yang masih hidup, berdiri di sana berlumuran darah. Sisanya diledakkan oleh sinar merah sampai tidak ada yang tersisa. Li Longsing, kau pantas mati. Hei Hai sangat marah dan meraung, menyerang Li Longsing seperti kilat. Li Longsing mengabaikan Hei Hai, tapi mengayunkan tubuhnya, menghilang seketika, dan langsung menuju ke patung humanoid raksasa di depannya. Saat ini, banyak orang yang sudah bergegas ke depan patung dan melanggar batasan di sekitar patung. Akan terlambat jika dia tidak pergi. Dasar bajingan, jangan lari. Hei Hai sangat marah dan mengejarnya. Li Longsing membunuh lusinan orang dari suku Tianhai dalam satu gerakan, membuat suku Tianhai hampir punah. Hei Hai sangat membenci Li Longsing, pada saat ini, dia lebih memilih menyerahkan hartanya daripada mencabik-cabik Li Longsing. Melihat Hei Hai menyerbu ke arah Li Longsing, wajah cantik Tan Qianqian menjadi dingin, tubuhnya terpelintir, dan dia menghalangi jalannya seperti kilat. Jalang, keluar dari sini.
Teriak Hei Hai. Bicaramu begitu kasar, mulutmu pantas untuk ditampar. Wajah Giok Tan Qian sedikit tenggelam, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Cahaya dingin yang menyilaukan melintas. Bentak. Hei Hai menutupi separuh wajahnya yang merah dan bengkak, terlihat kaget dan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Qian, yang hanya berada di alam langit melonjak tingkat ke-6, benar-benar bisa menyakitinya. Meskipun ada unsur penghinaan terhadap Tan Qian dan dia tidak mengerahkan pertahanannya tepat waktu, bagaimanapun juga dia adalah pria super kuat di puncak alam langit melonjak tingkat ke-9. Tidak peduli betapa santainya dia, serangan dari seorang petapa alam melonjak tingkat 6 tidak dapat melukainya dari jarak dekat. Terkejut dan marah, Hei Hai mendongak dan tiba-tiba menyadari. Ternyata orang yang baru saja melukai pipinya adalah seekor naga es kecil. Monster kontrak festival pertengahan musim gugur yang legendaris. Dasar jalang, kenapa monster Qiyu ada padamu? Mungkinkah kau telah mendapatkan warisan Qiyu? Hei Hai bertanya dengan tegas saat permukaan laut tenggelam seperti air. Terus kenapa? Tan Qian tersenyum dingin. Kalau begitu kau pantas mati. Wajah Hei Hai berkerut karena iri. Dia sudah mengetahui tentang warisan musim gugur sejak lama dan telah merencanakan untuk mendapatkannya. Namun, karena Xiao Bing, monster yang sangat kuat, menjaga di bagian luar, Hei Hai tidak berhasil. Untuk mendapatkan warisan, Hei Hai pernah mengirimkan banyak pembudidaya wanita dengan atribut air di klannya ke sana. Sayangnya, pada akhirnya, semua orang itu gagal mewarisi dan berubah menjadi patung es selamanya. Apa yang tidak dia duga adalah warisan musim gugur yang selama ini dia inginkan jatuh ke tangan orang luar, yaitu Tan Qian. Tan Qian tersenyum dingin, jika kau ingin membunuhku, itu tergantung pada kemampuanmu. Suara itu keluar dengan sedingin es yang menakutkan. Udara dingin menyebar dengan cepat dalam bentuk kipas. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak 100 kaki tertutup es. Bahkan Hei Hai tidak bisa menahan gemetar karena marah. Xiao Bing, kemarilah. Tan Qian melakukan gerakan santai, dan Xiao Bing segera bertransformasi dan melayang setinggi lebih dari 200 kaki. Tan Qian berdiri dengan bangga di atas naga es, lengan bajunya berkibar, mulia dan sekeren peri. Pelacur, matilah. Hei Hai meraung dan menyerbu ke arah Tan Qian seperti kilat. Tan Qian melambaikan tangan gioknya berulang kali, dan gelombang udara sedingin es seluas laut keluar dari telapak tangannya dan berguling ke arah lawannya. Segera, dua ahli alam melonjak tingkat tinggi bertarung dengan sengit. Meskipun wilayah Tan Qian jauh lebih rendah daripada Hei Hai, dia adalah tubuh dengan 9 vena suci yin yang jarang ditemui dalam 10.000 tahun. 9 meridian utama dalam tubuh mengandung energi sedalam lautan. Selain itu, Xiao Bing, monster kuno dari surga ketujuh alam melonjak juga membantu. Untuk sementara waktu, ia setara dengan Hei Hai. Saat keduanya bertarung sengit, Li Longsing terbang bergegas ke depan patung. Hei Wu, yang memimpin dalam melanggar batasan patung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menamparkan keras Li Longsing dengan punggung tangannya. Mata Li Longsing menjadi dingin, dan tanpa omong kosong apapun, dia menjabat tangannya dengan santai, dan kuali api ilahi 9 naga melayang di udara. Dengan jentikan jari, kuali api ilahi 9 naga tiba-tiba meletus dengan cahaya ilahi, dan 9 naga api setebal mangkuk muncul, dengan gigi dan cakar terbentang, dan bergegas menuju Hei Wu. Sial, merasakan kekuatan 9 naga api, ekspresi Hei Wu berubah drastis. Dia pikir Li Longsing hanya pandai menahan diri, tetapi dia tidak menyangka kekuatan tempurnya begitu luar biasa. Kekuatan 9 naga api tidak kalah dengan miliknya, orang kuat di puncak surga ketujuh alam melonjak. Pada saat kritis, Hei Wu berkata, semua anggota suku pasir hitam mendengarkan perintah, berhenti menyerang patung itu, dan bergabung denganku untuk membunuh Li Longsing terlebih dahulu. Kekuatan Li Longsing membuatnya sangat ketakutan. Dia mengerti bahwa kecuali Li Longsing mati, dia tidak akan bisa mendapatkan senjata Tao Hong hari ini. Bum bum bum, bang bang bang. Lebih dari 20 anggota suku pasir hitam segera berbalik dan memaksakan diri menuju Li Longsing.
Li Longsing memandang ke lebih dari selusin orang dari akademi dari berbagai negara dan berteriak, "Tolong bantu aku untuk melawan musuh yang kuat." Namun, itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang datang untuk membantunya. Semua orang masih mati-matian menyerang patung di depan mereka. Di tengah ledakan yang tumpul, patung itu mulai retak sedikit demi sedikit, dan kotak hitam panjang yang dipegangnya mulai goyah. Namun, selalu ada kekuatan larangan tak kasat mata yang mengaitkan erat kotak hitam dan patung tersebut. Haha, selama patung itu rusak, senjata Tao Hong akan menjadi milik kita. Semuanya, tolong bekerja lebih keras. Orang-orang dari berbagai akademi berteriak satu persatu, darah mereka mendidih. Li Longsing menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dalam menghadapi ketertarikan, orang-orang itu benar-benar menunjukkan sifat aslinya. Aliansi dan loyalitas semuanya omong kosong. Demi peralatan Tao, tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya. Desir. Pada saat ini, dua sosok familiar mendekat dengan kilat. Itu adalah Tan Xiaomo dan Xie Mengting. "Xiao Li, aku datang," teriak Tan Xiaomo, hendak mengambil tindakan. Li Longsing menggelengkan kepalanya dan mengirim pesan kepada mereka berdua, "Aku tidak butuh bantuan di sini. Kakek, Tinger, cepat kumpulkan warisan spiritual, ambil sebanyak yang bisa kalian kumpulkan." "Tidak butuh bantuan." Tan Xiaomo terkejut. Li Longsing mengangguk dengan berat, "Baiklah, cepat pergi. Aku akan melakukan gerakan mematikan." Tan Xiaomo dan Xie Mengting saling melirik, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu temperamen Li Longsing dan tidak akan pernah bercanda dengan hidup mereka sendiri. Setelah menjauh dari Li Longsing, keduanya segera bergabung untuk mengumpulkan warisan spiritual mengambang di kehampaan. Setiap kelompok warisan spiritual memiliki perlindungan pembatasan yang kuat di pinggirannya. Semakin besar tubuhnya, semakin kuat pembatasannya. Keduanya dimulai dengan yang mudah dan kemudian yang sulit, tetapi mereka berhasil dikumpulkan beberapa kelompok kecil warisan spiritual. Mereka menemukan bahwa keduanya mulai mengumpulkan warisan spiritual, beberapa orang segera bergegas. Melihat Tan Xiaomo dan Xie Mengting meninggalkan Li Longsing dan pergi, Hei Wu di sisi berlawanan tertawa, "Haha, Li Longsing, aku tidak menyangka bahkan orang terdekat di sekitarmu pun akan ada di sini sekarang. Semua orang telah mengkhianatimu, betapa tidak pentingnya kau. Konyol." Li Longsing mengutuk dan mencibir, "Aku meminta mereka untuk pergi. Kau membiarkan mereka pergi." Hei Wu tercengang. Li Longsing tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku saja cukup untuk menangani kalian sekelompok sampah. Jika ada lebih banyak orang, itu akan menghalangi." "Huff, bocah gila, apa menurutmu hanya kau sendirian bisa menghadapi puluhan prajurit dari suku pasir hitamku?" Hei Wu tersenyum menghina, dan Li Longsing mengucapkan selamat tinggal, prajurit. "Di mataku, mereka tidak lebih dari anak ayam. Dia akan mati dan dia masih berbicara dengan arogan. Bunuh dia." Hei Wu melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke arah mereka. Li Longsing tersenyum dingin, mengangkat tangan kanannya, dan menunjukkan rahasianya. Jarinya tidak menunjuk ke arah Hei Wu dan yang lainnya, tetapi membentuk aura aneh, berkerumun menuju patung. Haha, dia begitu ketakutan. Bahkan arah serangannya pun salah. Sepertinya dia dalam kebingungan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. "Sampah, matilah." Orang-orang suku pasir hitam mengejek dengan keras, dan langit penuh dengan senjata ajaib, dan mereka semua bergegas menuju Li Longsing. Hidup dan mati bergantung pada seutas benang. Ejekan Hei Wu dan yang lainnya baru saja keluar. Patung yang ditunjuk Li Longsing tiba-tiba bergetar hebat. Segera, gelombang cahaya merah yang menyilaukan meraung dari dalam patung, seperti angin kencang dan ombak, menyelimuti semua orang dalam sekejap. Retak. Di bawah serangan cahaya merah tanpa pandang bulu dari langit, petapa yang tak terhitung jumlahnya dipukuli hingga berkeping-keping. Darah mengalir deras, dan mayat-mayat yang berlubang jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Setelah serangan itu, dari lebih dari 20 orang suku pasir hitam mati, hanya Hei Wu dan 5 tetua yang berhasil melarikan diri. "Kau bajingan, kau kejam sekali. Melihat mayat di mana-mana,
Mata Hei Wu hampir meledak. Li Longsing tersenyum dingin dan tidak menjawab. Saat kalian bekerja sama untuk menghadapiku barusan, kalian masing-masing begitu kejam hingga ingin mencabik-cabikku. Apa maksudmu aku kejam sekarang? Jika seseorang tidak kejam, dia tidak bisa berdiri teguh. Jika dia tidak membunuh seseorang, orang lain akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak akan memiliki kebaikan apapun terhadap mereka. Saat semua cahaya terlarang di dalam patung itu dilepaskan, patung humanoid besar itu perlahan meledak dengan retakan. Mulai dari dada dan perut, muncul retakan padat. Segera, retakan menyebar ke seluruh tubuh. Seluruh patung itu meledak dengan keras. Kotak hitam panjang yang dipegangnya tiba-tiba jatuh bebas ke bawah. Suat, mata Hei Wu dan yang lainnya memerah, dan mereka bergegas menuju kotak hitam seperti kilat. Haha, senjata Tao Hongzi adalah milikku. Hei Wu menarik tangan kanannya dari udara, dan kotak hitam itu segera terbang ke arahnya dengan cepat. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia hendak menarik kotak hitam itu ke tangannya. Tetapi pada saat ini, Li Longsing, yang tidak jauh dari sana, tersenyum dingin, menjepit jari-jarinya, dan membuka mulut untuk menarik napas pada saat yang bersamaan. Ups! Seperti angin dan awan yang tersisa, kekuatan pengekangan yang agung muncul dari turbulensi ketiadaan, berubah menjadi mulut tak terlihat dan langsung menelan kotak hitam. Dengan bantuan sisa kekuatan terlarang di sini, Li Longsing menelan kotak hitam itu ke dunia dan Hai dalam satu tegukan. Tidak, melihat kehampaan kosong di depannya, Hei Wu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Melihat artefak Tao hendak segera diperoleh, tanpa disangka di saat kritis, kotak itu menghilang. Cepat serahkan senjata Tao, atau kau akan mati. Alat Tao itu bukan milikmu. Serahkan secepatnya. Jika kau berani memonopoli alat Tao, kami pasti akan bergabung dan mencabik-cabikmu. Hei Wu dan yang lainnya mendekat dengan wajah garang. Bahkan orang-orang dari berbagai akademi menatap Li Longsing dengan mata merah dan kebencian. Begitu dia berani memonopoli senjata Tao, semua orang akan menjadi musuhnya. Haha, jika kau menginginkan senjata Tao, itu tergantung pada kemampuan yang kau miliki. Li Longsing tersenyum, dan sambil berpikir, Sun Peng muncul. Selama ekspansi yang pesat, Sun Peng melebarkan sayapnya dan terbang ke langit bersama Li Longsing. Mau kabur? Tidak semudah itu. Hei Wu dan yang lainnya tercengang, dan mereka semua melompat ke langit, mengejar dengan liar. Li Longsing menatap Hei Wu dan orang lain yang mengejarnya, tersenyum dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menunjukkan rahasianya lagi. Boom! Di tengah runtuhnya ketiadaan, pilar cahaya merah muncul, menyambar ke arah mereka seperti kilat. Ah! Lari! Sialan, anak ini sangat licik, dia sebenarnya telah menetapkan larangan terhadap ketiadaan sebelumnya. Kau bajingan, aku berselisih denganmu. Hei Wu dan yang lainnya mengutuk dengan marah, dan tidak punya pilihan selain berhenti mengejar, berlarian dengan tergesa-gesa. Menolak pancaran cahaya merah. Faktanya, mereka salah memahami Li Longsing. Pilar cahaya merah itu bukanlah batasan yang telah dia tetapkan sebelumnya, melainkan sisa kekuatan dari batasan tersebut di sini. Li Longsing baru saja menggunakan cara khusus untuk merangsang mereka sepenuhnya. Ah! Pada saat ini, jeritan melengking terdengar di telinga. Mendengar suara familiar itu, ekspresi Li Longsing berubah drastis. Berbalik dan melihat Tan Qian-Qian berlumuran darah dan mundur dengan cepat. Naga es yang tergeletak di bahunya juga dipenuhi memar dan sekarat. Meskipun Tan Qian-Qian memiliki fisik yang istimewa dan kekuatan tempur yang luar biasa, lawannya adalah Hei Hai, pria kuat yang sangat dekat dengan alam istana Dao. Tidak peduli dari segi latar belakang atau pengalaman bertempur, Tan Qian-Qian jauh lebih rendah. Pada awalnya, dia mungkin bisa membuat Hei Hai lengah dengan kekuatan magis khusus Tianhan dan melawannya hingga seri. Namun seiring berjalannya waktu, kelemahan itu perlahan-lahan menjadi nyata. Haha, jalang, matilah. Hei Hai tertawa liar dan mendekat seperti kilat. Menamparkan kepala Tan Qian-Qian dengan keras. Tubuh halus Tan Qian-Qian terguncang hebat, dan dia begitu terguncang oleh angin hingga dia muntah darah. Beraninya kau,
Li Longxing meraung dengan air mata berlinang. Saat berikutnya, dengan jabat tangan kanannya, kuali api ilahi 9 naga meledak dan berubah, membengkak seperti puncak raksasa. Keluar dari sini, dia menamparkan tripod itu dengan telapak tangannya. Kuali api ilahi 9 naga melesat dan menghantam Hei Hai dengan keras. Dalam perjalanan ke depan, naga mengaum. 9 naga api setebal mangkuk melompat keluar dari kuali dan bergegas menuju Hei Hai. Kecepatannya sangat cepat, mendekat dalam sekejap mata. Bagaikan 9 tali tebal, Hei Hai terikat. Memanfaatkan momen ketika Hei Hai ditahan, Li Longxing melambaikan lengan bajunya dan menarik Tan Qian, yang terbang terbalik, di depannya dan menyuruhnya duduk bersila di punggung Sun Peng. Keluarkan pil penyembuhan tingkat tinggi dan berikan padanya. Qian, bagaimana keadaanmu? Li Longxing menekankan tangan kanannya ke punggungnya, dan energi kekacauan di tubuhnya terus mengalir masuk. Setelah keduanya berteman dengan Guan Bao, kondisi fisik Tan Qian meningkat pesat. Sekarang dia dapat menahan energi kekacauan dalam jumlah sedang. Ahem, Tan Qian batuk seteguk darah, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja Kakak Li. Tidak apa-apa, Li Longxing menghela napas panjang lega. Setelah mengambil kembali kuali api ilahi 9 naga, Sun Peng segera mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Tan Xiaomo dan Xie Mengting seperti kilat. Abaikan warisan spiritual itu, ayo pergi. Mendengar teriakan Li Longxing, keduanya melompat dengan cepat dan mendarat di punggung Sun Peng. Ayo pergi. Sun Peng mengepakkan sayapnya dengan liar, berakselerasi, dan terbang menjauh seperti sambaran petir. Nak, kau tidak bisa lari. Ayo kita kejar bersama, kita harus mendapatkan kembali senjata Tao Tuan Hong. Sial, apa yang kau lakukan berdiri diam? Kejar aku. Hei Hai menyingkirkan 9 naga, dan guntur yang sangat dahsyat, membawa 4 tetua kuat suku Tianhai yang tersisa mulai mengejarnya seperti orang gila. Hei Wu tidak mau ketinggalan, dan mengikuti di belakang bersama sukunya. Selama pengejaran, mata Hei Wu tertuju pada Hei Hai, dan dia sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa meskipun Hei Hai sangat marah, dia tidak terlalu panik dan sepertinya dia yakin akan kemenangannya. Saudara Hei Hai, apakah kau tidak khawatir anak itu akan melarikan diri? Hei Wu mau tidak mau menanyakan keraguan di dalam hatinya. Hei Hai mendongak dan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata, haha, lari. Bisakah dia lari? Pemimpin klan sudah memasang jaring di pintu keluar tempat ini. Dia tidak bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Hei Wu hatinya tergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mungkinkah kau membawa semua harta suku Tianhai kali ini? Hei Hai mengangguk dengan bangga, tentu saja, pemimpin suku ini telah mengatakan itu untuk menangkan harta karun kali ini, suku Tianhai akan keluar dengan kekuatan penuh. Kata suku Tianhai itu adalah negara adidaya terbesar di dunia rahasia pertempuran. Ada ribuan orang, kali ini, Laut Hitam hanya membawa lebih dari 200 orang untuk melanggar larangan. Yang lain tidak perlu bertanya, mereka tinggal di pintu keluar tempat harta karun dan memimpin harta keluarga. Begitu Li Longxing ke pintu keluar, dia pasti akan jatuh ke dalam jebakan. Jadi, bukankah anak itu ditakdirkan untuk mati? Tentu saja, bahkan jika dia berhasil mengambil senjata Tao, dia tidak dapat pergi dari tempat ini hidup-hidup. Haha, Hei Wu dan Hei Hai saling berpandangan, dan berkata serempak. Qi tertawa terbahak-bahak.